Perkenalkan, saya Muhammad Serasat dari kelas 10 XKP1. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Di sini sistem perkemihan terdiri atas organ yang memproduksi urin dan mengeluarkannya dari tubuh. Sistem ini termasuk dalam salah satu sistem utama mempertahankan homeostasis, konsentrasi air dan elektrolit di dalam tubuh. Ginjal menghasilkan urin yang merupakan produk sisa metabolisme yang meliputi nitrogen, senyawa asam urat, urea, kelebihan ion, serta beberapa obat. Urin terdiri atas 96% air, urea 2%, dan sisanya 2% terdiri atas asam urat, kreatinin, amonium, natrium, kalium, klorida, fosfat, dan sulfat. Serta ada oksalat. Di sini kalian bisa lihat, di sini terdapat beberapa organ yang termasuk dalam sistem perkemihan. Itu ada hati, ada ureter, ada vesika urinarnya, uretra, dan sebagainya. Ini saya akan menjelaskan bagian penting dalam perkemihan. 1. Ada ginjal. Ginjal terletak di dinding abdomen posterior, berdekatan dengan iga yang terakhir, masing-masing satu buah di sisi kiri dan kanan kolumna vertebralis. Di belakang peritoneum dan di bawah diafragma. Tinggi ginjal dari vertebra toraksik ke-12 sampai lumbal ke-3 dan dilindungi oleh sangkar iga. Ginjal kanan terletak agak ke bawah dibandingkan dengan ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat organ hati. Organ ginjal menyerupai kacang dengan panjang ukuran lebih dari 1 cm dan lebar 6 cm, tebalnya 3 cm, dan dengan berat 150 gram. Di sini ada 7 fungsi ginjal. 1. Pengeluaran zat sisa metabolisme yang banyak mengandung amonia. 2. Mengatur konsentrasi ion penting. Ginjal mengekskresikan ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat yang disesuaikan antara asupan dan ekskresinya, baik melalui rute gastrointestinal maupun kulit. 3. Pengaturan asam baka tubuh. Ginjal mengendalikan ekskresi ion hidrogen H+, biokarbonat HCO3- dan amonium NH4+, serta memproduksi urin, asam maupun basa yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. 4. Pengaturan produksi sel ginjal merupakan eritropoietin yang bertugas untuk mengatur produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang. 5. Ada tekanan darah ginjal mengatur volume cairan yang esensial bagi pengaturan tekanan darah yang memproduksi renin. Komponen penting dalam mekanisme renin, angiotensin, aldosteron yang meningkatkan tekanan darah dan retensi. Ladies and gentlemen, please welcome Whiskey Report. Tubuh pengolahan zat beracun. Ginjal mengeluarkan polutan, zat tambahan makanan, obat-obatan, dan zat kimia asing dari luar tubuh. 1. Struktur ginjal. Struktur ginjal terdiri dari beberapa bagian. 1. Struktur makroskopik. Ada 3 area jaringan yang dapat dibedakan saat bagian longitudinal dilihat dengan mata telanjang. A. 1. Ada kapsul fibrosa. 2. Ada korteks. 3. Madula. Dan 4. hilum atau hilus. Pelvis renal, yaitu struktur yang membentuk corong dan bekerja sebagai wadah penampung urin. Pelvis renal memiliki sejumlah cabang di bagian distal yang disebut kalik. Masing-masing kalik mengelilingi apeks piramida renal.
Struktur mikroskopik. Ginjal terdiri atas 1 sampai 4 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Setiap nefron terdiri dari satu komponen vaskular dan satu komponen tabular. Di tempat ini, darah yang ada di dalam tubuh disaring. Di dalam setiap nefron terdapat bagian-bagian penting seperti 1. Glomerulus, 2. Ada kapsula Bowman, 3. Tubulus contortus proximal, 4. Ada lengkung Henle atau ansa Henle, 5. Ada tubulus contortus distal, 6. Ada tubulus collectivus atau ductus colligens. Bagian kedua adalah ureter. Ureter merupakan saluran yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih dengan panjang sekitar 23 sampai 30 cm dan berdiameter 3 mm. Lapisan ureter terdiri atas 1. Dinding luar jaringan ikat, 2. Lapisan tengah berupa otot polos, 3. Lapisan sebelah dalam berupa mukosa. Ureter terhubung dengan pelvis renal yang berbentuk corong. Ketiga, ada vesika urinaria. Di sini, vesika urinaria merupakan penampung urin yang terletak di belakang os pubis. Pada wanita, bagian posterior dikelilingi oleh uterus, sedangkan pada pria dikelilingi oleh rektum. Dinding vesika urinaria terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan mukosa. Lapisan luar tersusun dari jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh limfe dan saraf. Lapisan tengah tersusun dari massa serat otot polos yang bersatu dengan jaringan ikat longgar elastik. Otot ini disebut otot destrusor dan saat berkontraksi menyebabkan pengosongan kandung kemih. Dan mukosa yang terdiri atas epitelium transisional. Keempat, di sini ada uretra. Uretra merupakan saluran yang memanjang dari leher vesika urinaria hingga eksterior. Di orifisium uretra eksternal, uretra pada pria lebih panjang dibandingkan wanita. Uretra pada pria berhubungan dengan sistem perkemihan dan reproduksi. Panjang uretra wanita sekitar 4 cm yang memanjang dari atas bawah di belakang simfisis pubis dan terhubung dengan orifisium uretra eksternal terdapat di bagian vagina. Sedangkan panjang uretra pada sekitar 17,5 sampai 20 cm. Orifisium uretra eksternal dikontrol oleh finger uretra terkenal yang dikendalikan oleh otot poluter. Pembentukan urin terjadi dalam 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga argumentasi. Filtrasi adalah penyaringan darah yang terjadi pada glomerulus di dalam kapsul Bowman. Zat yang terlarut dalam darah seperti air, garam, gula, dan urea yang masuk ke dalam glomerulus disaring oleh kapsula Bowman. Zat yang dihasilkan oleh proses penyaringan ini disebut urin primer. 2. Ada reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyaringan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh yang terjadi di tubulus contortus proximal sampai di lengkung Henle. Zat yang direabsorpsi yaitu air, glukosa, asam amino, ion Na+, K+, Ca+, Cl+, HCO3, HBO4, 2-, dan sebagian urea. Hasil reabsorpsi ini berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. 3. Ada argumentasi. Argumentasi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam bentuk urin. Dalam proses ini, urin sekunder dari tubulus distal menuju tubulus collectivus. Selanjutnya pada tubulus ini masih terjadi penyaringan ion Na+,
Cl- dan urea, sedangkan sisanya adalah urin sesungguhnya. Volume urin dan mekanisme pencernaan. Volume urin yang dihasilkan setiap hari bervariasi dari 600 mili sampai 2500 mili lebih. Apabila volume urin tinggi, zat buangan akan diekskresikan dalam larutan yang encer, hipotonik atau hipoosmotik terhadap plasma. Berat jenis urin mendekati berat jenis air sekitar 1003 jika tubuh perlu menahan air. Urin yang dihasilkan kental sehingga volume urin yang sedikit tetap mengandung zat yang harus dikeluarkan. Di sini ada karakteristik urin. Karakteristik urin, warna urin kuning terang hingga kuning gading. Tampilannya jernih, baunya aromatik, pH-nya 4,5 sampai 8,0. Berat jenisnya 1005 sampai 1030. Proteinnya 2 sampai 8 mg dan glukosa negatif, keton negatif, sedimen kadang hialin, SDP 3 sampai 4. Pemeriksaan fisik sistem urinaria ada 3, yaitu pemeriksaan diagnostik, pertimbangan genetik, dan data kesehatan sekarang. Sekian penjelasan tentang sistem perkemihan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.